Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'alif rahimahullah ta'ala nafa'ana biha bi'alamina fid darin. Ma qala salaf. Ma utaiki mertelake dawuh. Qalahu kang dawuhake ing ma sapa as-salafu ulama salaf as-salafus salihun. Fi husnil akhlaqi dalam mertelake bagusi akhlak, bagusi tata krama. Wa syarhi malan mertelake wa syarhi mahiyatihi lan mertelake utawa jelasake sejatine husnul khuluq. Ilam rasira anna husnul kelakuan ruwiya iku den riwayatake anhum saking as-salaf, saking salafus salihun. Fi dzalika ing dalem mengkono husnul akhlak. Apa sing den riwayatake ma dawuh. Huwa kang tema iku kasamrati kaya buah. Buah. Wal ghayatu ta'i katoke min dzalika saking ma penjelasan tentang husnul khuluq. Utai katoke iku ma dawuh qalahu kang dawuhake ing masab Al-Hasan Imam Hasan rahimahullah ta'ala. Abu Hasan Basri rahimahullah alaih. Hasan Basri itu ulama periode tabi'in. Dawuh Imam Hasan husnul khuluqi utawi baguse pakerti, baguse akhlak. Yang dimaksud akhlak baik itu yang mana? Bastul wadhi iku sumai wajah, beber gelar maksudnya ya sumeh, cerianya wajah, orang yang selalu wajah ceria, dipandang ceria. Wa badrun nadalan ngwehake peparing, memberi suatu pemberian, ngwehake peparing, wajah ceria, mau memberi, wakaful adza lan nyegah piloro, tidak membuat orang sakit, orang lain sakit perasaan, lebih-lebih sakit fisik, tidak menyakiti orang lain. Ya adanya hanya orang itu membuat orang lain senang. Itu namanya husnul khuluq. Wa qala dawu sapa Imam Hasan aidun halim alaih. Imam Hasan juga dawuh huwa utai husnul khuluq iku irdaul khalqi, gawe ridhone makhluk, ngridhoake makhluk.
orang lain rela, ridho, rela. Fisarroi dalam tingkah bunga, wadharroi lan tingkah melarat, tingkah kesulitan. Tidak menyentuh orang lain, baik perasaan maupun fisiknya. Wakilah dan ucapake satu pendapat ghairu dzalika apa liyane mengkono kabeh. Ada pendapat lain itu. Mimma saking dawuh atau mimma saking tingkah kena tingkah tindakan. Huwa kang tema iku min samarati husnil khuluqi setengah saking pira-pira buahe husnul khuluq. Wa amma haqiqatul khuluqi anapun te haqiqate khuluq, haqiqate pakerti atau akhlak. Akhlak itu sebenarnya bagaimana ini hakikatnya? Iku fahiyya mengikuti haqiqatul khuluq. Hayatun iku tingkah fin nafsi dalam jiwa, dalam awak maksudnya dalam jiwa. Sikap jiwa hasifate hai ahrasikhatun kang tumancep yang sudah menyatu anha saking nafsu. Tasduru kang metu apa al afalu pira-pira penggawe bisuhulatin kelawan gampang. Wa yusrin lan tegese gampang. Min ghairi hajatin saking tanpa butuh ila fikrin maring mikir-mikir, tidak harus menunda, jangan angen sik. Warawiyatin lan riwayatake. Artinya ya satu sikap jiwa yang sudah menyatu. Cara wong memberi itu ringan sekali, mudah. Banyak kan orang-orang muda, tapi juga kita kadang-kadang kalau kita masih memberi dewi itu orang-orang sekarang umum itu memberi itu beda, 1 menit saja beda. Karena kita mungkin satu majelis mungkin ada acara penggalangan dana penggalangan dana, terus kotaknya berputar pas kan ngarepe dhewe wis angan-angane padahal wis ora mlaku angan-angan sing gambar biru gambar biru. Wis aku kok ngeki bar acara wae. Wah, pikiran malah malah gambar abu-abu. Malah rohmu. Jadi saya ketahui malah dirong. Jadi pikiran itu. Ini bagi orang yang sudah menjadi uluk akhlaknya, apapun itu spontanitasnya mudah. Ini untuk kita sendiri, ya, orang-orang kanggo nilai wong. Jadi belajar begini ini bukan untuk menilai orang lain. Panggal menentuk duit pilih-pilih ya kowe dhewe piye. Jadi bukan untuk menilai orang lain tapi untuk diri sendiri. Jadi kalau ingin kita punya sikap seperti itu, berarti itu belum menjadi akhlak saya. Kadang-kadang ada itu. Ada orang minta-minta, kita bersama temennya cepat sekali, wah sombri. Kita malah pikirannya, bisa orangnya iya. Aku rasa apa-apa. Itu berarti akhlakmu kalah, kedermawanmu kalah dengan ini, karena udah spontanitas. Saya pernah itu, ya saya ngaku kalah, di bis waktu itu, di bis.
Bisa hutan itu. Ada orang ngamen tuh. Ya, itu kan minta sama barang ngamen ngadong ke kertas rokok biasanya kan. Loh itu ada Cina. Ada Cina wanita buka dompet itu ya, orang disawang dompetnya kerau. Walaupun itu mengkericik tapi kerau. Pikir kalah aku kalau Cina. Ini satu contohnya. Ya kita mengguru kira aku juga wong sing nak mengguru masalah amal apik jangan Allah Cina ditiru loh, Cina tiru. Orang niru agamanya, orang niru, tapi niru kedermawanannya. Nah, namanya hayatun rosihatun. Rosihat yang sudah mantap, menjiwai, menjadi malakah. Malakah itu suatu sifat yang sudah menyatu dengan kepribadian. Fa in kanat mongkolamun ono apa al hayatu tingkah. Iku bihaitsu tasduru kelawan sikira metu anha saking hay'ah. Bihaitsu tasduru kelawan sikira metu anha saking hay'ah apa al-afalu pira-pira penggawe al-jamilatu kang bagus. Dari sikap itu yang memunculkan perilaku-perilaku baik al-mahmudatu kang den puji. Akalan ing dalam mungguh akal wa syar'an lan mungguh asyara'. Secara akal baik, tapi syariat juga baik. Sumiyat mongkoden arani apabila sikap itu, sikap yang memunculkan perilaku baik secara akal dan secara syariat. Sumiyat den arani apa tilkal hayatu mengkono hayah mengkono tingkah den arani khuluqon pakerti hasanan kang bagus. Perilaku baik. Wa ingkanat dan semua amal itu Tuhan itu sudah berjanji sing sapa duwe amal bagus mesti dibalas Allah. Masih orang-orang non muslim pun dibalas Allah Ta'ala amalnya itu ya, amal baiknya. Entah balasannya seperti Allah Ta'ala itu janji Allah. Cuman karena kalau di akhirat itu syaratnya amal yang bisa diterima hanya amal yang didasari iman, maka dia ya ada amalnya, balasannya ada cuma tidak bisa dirasakan karena syaratnya kudu iman. Makanya digambarkan a'maluhum kasarabim biqiati yahsabuntum anuma. Amalnya orang-orang yang non muslim, orang yang tidak beriman itu kan bagian fata morgana. Kalau kita ada halo ganjaramu kan kono sepeda motor nggonmu misalkan diraih tidak dapat terus, ibarat fata morgana. Fata morgana kan seperti ada air tapi ketika didekati semakin lama semakin jauh tidak akan mungkin diperoleh. Itu sama orang mukmin, orang kafir macam itu. Tapi ada balasannya. Cuman sayang dia tidak mukmin. Wa in kana lamun ana apa asadiru perkara kang metu anha saking hayah. Dari sikap itu sing metu apa al afalu pira-pira penggawe al qabihatu kang ala. Sikap yang sudah menyatu dalam jiwa itu tapi yang memunculkan suatu perilaku buruk sumiyat den arani apa hayatu. Sumiyat mongko den arani apa hayatu tingkah alati hiya kang utawi hayah. Iku almasdaru nggon metu tempat keluarnya perilaku dan arani sikap yang macam itu dan arani khuluqon ing pakerti sayian kang ono. Wa innama kullana angin besri ngucap kita, artinya kita berpendapat annaha sak temene haqiqatul khuluq. Kita berpendapat bahwa hakikat dari
akhlak iku hayatun tingkah rasikhatun kang tumancep yang kuat, sikap yang sudah kuat menyatu dalam diri. Li annaman krana sak temene wong, li annaman krana sak temene wong itu mane loro ya. Siapa loro? Dua. Satu. Loro iki keliru nae. Satu saja. Li annaman krana sak temene wong yasduru kang metu anhu saking man. Yasduru kang metu anhu saking man apa badlul mali ngwehake bondo. Orang yang memberikan harta benda, sedekah misalkan, tapi memberinya ala nuduri ing atase tingkah longko jarang-jarang. Ala nuduri ing longko jarang. Orang Padang iki, ora petengen. Ben Padang daripada mripate kir-kir. Ala nuduri ing atase longko. Jarang-jarang li hajatin krana hajat aridatin kang anyar teko la yuqalu mongko ora kena den ucapake orang yang memberinya karena jarang-jarang dan ana kebutuhan yang kadangkala temporer. La yuqalu mongko ora kena den ucapake apa khuluquhu as-saha. Khuluquhu utawi pakertine man utawi akhlake man iku as-sahau loman atau dermawan. Jadi orang yang memberi kadang-kadang tok, kadang-kadang saja itu tidak bisa disebut sebagai dermawan. Malam yasbut selagi ora tetep, malam yasbut selagi ora tetep apa dalika mengkono badlul mal pemberian itu ora tetap fi nafsihi in dalam awak dhewe man ora tetap apa mungkin badrul mal fi nafsihi subuta rusuhin kelawan tetepe atau tetep kang tumancep kelawan tetepe itu mancep apa menyatu dengan jiwa. Walaupun kadang-kadang memberinya, tapi kalau dia memang sudah menjadi perilakunya yang menyatu dalam dirinya, ya termasuk ya itu dianggap sakok. Tapi kalau hanya sekedar saja itu tidak dianggap sebagai sakok. Nah kalau gini untuk pelajaran gini itu untuk diri kita sendiri. Nawai dewi kita memberi. Berbuat apalah kebaikan, semua kebaikan. Kok rasanya masih timbang-timbang? Oh berarti belum menjadi perilaku saya. Jadi kita nilai sendiri. Saya suruh bantu gitu kok maju mundur ya. Berarti belum perilaku saya. Nah, di masyarakat itu ada orang meninggal dunia, mau takziah itu maju mundur. Berarti belum menjadi perilaku akhlak saya untuk senang takziah. Padahal termasuk bagian dari ajaran sunnah Rasul. Ya, sunnah Rasul itu banyak sekali. Kita sholat rajin, jamaah sunnah Rasul, wudu yang baik sunnah Rasul, apalagi bergaul yang baik sunnah. Urusan Rasul kok hanya orang mau jenggot, karena dihitung kalau kelambi kalau jenggot. Mungkin bagian memang itu sunnah Rasul, tapi banyak lagi yang lain. Kamu ngomong baik sunnah Rasul. Memberi orang sunnah Rasul, sholat khusyuk sunnah Rasul, apa banyak sekali sunnah Rasul. Apa-apa yang dicontohkan Rasul kan berarti sunnah Rasul. Orang kurang orangnya tidak, bangga bang. Ya itu memang bagian sunnah Rasul. Tapi mbok liyane barang yo dilakoni cuma wedok. Wa inna mastaratna lan angin pastine nyaratake kita antas duro yen metu minhu saking man
Apa al af'alu pira-pira penggawe. Apa al af'alu pira-pira penggawe bisuhulatin kelawan gampang. Ini bukan keliru mau pikirin warawiyatin bukan riwayatin ya. Min ghairi rawiyatin saking tanpa angel. Rawiyah bukan riwayah. Li annaman kron sak temene wong takalafa kang merdi-merdi. Takaluf itu berusaha ada dorongan memaksakan. Ada dorongan pemaksaan takaluf itu. Cara wong duwe tamu ora duwe duit mampunya menyuguhi apa adanya dalam utang-utang disuguhi, ya itu namanya takaluf. Memaksakan yang di luar kemampuannya. Li anaman kasat memang takaluf merdi-merdi. Sapa man badzlal mali ing nyerahake bondo, memberi suatu harta. Awis sukuta utawa menekan diri, memaksakan diam indal ghadabi nalikane ghadab, nalika muring-muring, nalika marah. Bijuhdin kan nemen-nemeni. Warawiyatin lan kangelan. Jadi orang titir ketika menahan marahnya itu karena dengan kesungguhan yang sungguh-sungguh. Layu kalu mongko Raden sebut utawa Raden arani ora diucape apa khuluquhu pakertine man. Layu kalu Raden ucapake apa khuluquhu utawi pakertine man iku as-sakhau loman wal khilmu lan aris. Loman nisbat memberi harta, khilmu aris itu lembah mana, penyabar, itu sebagai nisbat menahan marah tadi. Wah, dia sangat penyabar. Ora iso oleh orang marah karena dipaksa ngempet. Aslinya kudu marah tapi dia ngempet. Maka belum termasuk kategori al-khilmu. Khilmu itu orang yang sudah tidak ada rasa marah, tidak. Perasaan itu spontanitas. Kadang-kadang orang itu berarti biasanya orang itu kadang-kadang justru menyebut aku kira nasunan, jadi nasunan, menira nasunan jadi nasunan. Ya minimal masih baik lah, marah kemudian membatasi marahnya, artinya kemudian terus menyadari dan ngerim, itu bahasanya ngerim. Memang al-khilmu itu ora gampang. Saya pernah ada orang, ya memang beliaunya yang bukan orang barangan, seorang ulama. Ada orang itu nyalai ya, orang ngomong kebetulan tidak tepat. Karena bilang sama orang tadi yang alim, wah maaf pak, cara maaf kayaknya. Apa? Aku mau jalik maaf. Sabur. Sabur. Orang apa? Jadi orang macam itu sudah memang hatinya sudah begitu. Sangat penyabar. Nah, khilmu. Al-khilmu sama as-sabur. Sangat penyabar. Nah, saya pernah dapat ilmu, pernah dapat ilmu dari teman saya. Ya ngomongnya spontanitas. Saya itu kalau nyuruh anak saya, nyuruh atau kongkonan lah bahasanya, mau kongkonan anak saya sudah siap-siap dalam hati saya untuk ditolak. Misalkan, nah, itu kok rokok, omongan itu bilang tidak mau, itu sudah siap, perasaannya sudah siap. Jadi, tidak mau pak, ya sudah sakit hati.
Mungkin sudah siap mintanya itu. Ya, sudah siap untuk ditolak. Wah, pelajaran. Jadi kalau kita mau apa-apa itu, tolong ya. Wah, lo lebih ini nanti. Oh ya wes. Sila. Mulai ya bro. Betul aku tuh. Kok dah mulai gremeng. Itu melatih namanya. Cuma di awal kemarin mu'alajah itu melatih atau mengupayakan akhlak yang baik. Nanti di belakang ada penjelasannya. Wa ummahatul akhlaq itu pira-pira pokoke akhlak. Dasar-dasar akhlak. Wa usuluha lan tegese pira-pira pokoke akhlak iku arbaatun papat. Al hikmatu rupane hikmah. Wa syaja'atu lan syaja'ah. Keberanian. Wal iffatu lan iffah. Keterkendalian. Terjaga, terkendali. Wal adlu lan adil. Kejujuran. Atau apa? Sikap tengah, sikap yang adil. Wa na'ni lan ngarepake ingsun bil hikmati kal hikmah, yang kami maksud dengan hikmah. Ngarepake ingsun bil hikmati ngarepake halatan ing tingkah. Linafsi kedue nafsu, kedue jiwa. Sikap jiwa. Yang dimaksud hikmah apa? Sikap jiwa. Biha tudraku shawab. Biha kelawan halah, kelawan tingkah dengan sikap itu tudraku bisa ditemui, dijumpai, diperoleh apa aswabu kebenaran minal khoto'i saking keluputan. Dengan sikap itu akan bisa diperoleh kebenaran dari kesalahan. Itu hikmah. Jadi istilahnya biasanya hikmah itu maknanya ilmu nafi', ilmu manfaat. Fi jamil ahwalin dalam sekabehi pira-pira tingkah al-ikhtiyariyati kang basa pemilih. Sikap-sikap yang pemilih itu kebalikan dari doruriyah. Sikap-sikap normal, keadaan normal. Bisa memilih kebaikan berarti namanya hikmah. Wa na'ni lan ngarepake ingsun bil adli kan adil, yang kami maksud dengan adil halatan ing tingkah. Kita ngarepaken halatan ing tingkah lin nafsi kedua awak-awakan, kedua jiwa. Wa kuwatan lan kekuatan biha kelawan nafsu. Ya susu kang bisa nguasani apa adil. Keadilan itu nguasani al-ghadaba ing ghadab ing muring-muring wa syahwata lan syahwat. Wa yahmiluha lan gelemake apa adlu ing nafsu. Sikap adil itu mendorong atau gelemake itu ya mendorong nafsu. Ala muqtadal hikmati ing atase katetepane hikmah. Kaketepane hikmah, kebenaran. Jadi cara ada dorongan kemarahan. Marah itu sifat penggambaran sifat-sifat sifat-sifat sabuiyah, sifat-sifat hewan buas di dalam jiwa manusia. Wasyahwat, syahwat itu sifat bahimiah, hewan-hewan piara. Kewan kan senangnya mau mangan, babi. Ini sepono itu kewan bahimiah. Kalau ghadab sifat sabuiyah, hewan-hewan buas. Nah, itu berperang dalam diri orang itu kita berperang. Nah, untuk mengambil jalan tengahnya menuju kebaikan itu namanya sifat adil. Kalau bisa menguasai berarti adil kita itu sudah kita punya. Ya, adil itu mengarah apa? Wa yahmiluha ala mutadal hikmah, mengarah kepada inti hikmah. Wa yadbatuha lan melanggeri apa adil ing nafsu.
melanggar itu membatasi, membentengi, membatasi. Fil istirsaliin dalam ucul, dalam lepas sama sekali. Wal ingkibadilan kakeker tertahan. Jadi tidak tertahan yang berlebihan, tapi juga tidak lepas sama sekali. Berarti yang kita maksudkan berarti orang itu, orang mau nikah, syahwat itu sementara orang yang menyebutkan sisi negatif, tapi syahwat juga ada sisi positif. Wong narani syahwat mau pengen nikah, wong jenenge nikah itu baik, tapi harus dibarengi dengan syahwat. Kalau tidak ada syahwatnya loh, orang syahwat yang nikah apa? Bojone delok itu, kayak delok cagak. Tidak ada rasa perasaan apa-apa, tidak mungkin itu. Yang saya marah itu ganjaran, ya orang syahwat itu. Ya cuman syahwat yang terkontrol, tidak dilepas sama sekali. Yang berlebihan yang namanya apa jenis orang yang syahwatnya berlebihan jenis apa? Sampai bojone seneng, tanggane ya seneng. Itu namanya kan istirsal. Tapi ingkibat sama sekali juga tidak boleh. Terlalu jumud juga tidak boleh. Nah, maka dosisnya kudu pas. Nah, itu namanya adil. Wal ingkibadi lan dalam kakeker tertahan ala hasbi muqtadoha ing ngetase milang-milang katetepane nafsu. Ya sesuai dengan standar itu dosisnya lah. Cara obat itu dosisnya. Wong pune pening segede kok sithik kok mangan budrek kok papat ya, malah ngliyeng. Atau mungkin kurang dosisnya satu, orang dewasa kok minum separuh ya ora mandi. Ini cara-cara bahasane gitu. Itu adil, jadi mengambil jalan tengah. Wa na'li nang ngarepake kita bil bisyaja'ati lan syaja'ah, keberanian. Yang kami maksud syaja'ah kauna kuwatil ghadabi ing anane kekuatane ghadab, kekuatane muring-muring. Ana iku mungqadatan manut lil akli maring akal. Ghadab yang bisa dikendalikan dengan akal fi iqdamiha in dalem dalam majune kuwatul ghadab wa ihjamiha lan mundure kuwatul ghadab. Dorongan keberanian kan dari ghadab itu. Nah, perang itu juga harus ada unsur ghadab ya. Ghadab memang bahasa ghadab negatif, muring-muring ki elek. Tapi jenenge perang ora ada muring-muring. Musuhe wantemi membunuh temannya, sabar. Ndak bisa ya kalah terus. Ya kudu ono rasa kemarahannya harus muncul ghadabnya. Cuman ghadab yang dikendalikan. Tapi nanti di tengah-tengah kemarahan ghadab itu juga ada sesuatu yang buruk. Makanya dulu pernah zaman Sayyidina Ali perang itu musuh itu sudah hampir dibunuh, pada beliau kan jagoan perang. Musuh senjatanya sudah lepas, tes. Tinggal bunuh, ketika mau dibunuh musuhnya malah meludahi beliau, cuk. Tidak ada dibunuh. Loh, kenapa tidak kamu bunuh temannya? Oh, dia meludahi saya. Jangan-jangan saya membunuh bukan lillahi ta'ala, tapi karena nafsu saya. Ini beliau sangat mengendalikan itu. Jadi ghadabnya benar-benar terkendali. Jadi bukan karena emosional, emosinya karena diludahi, tapi saya pengenkan membunuh dia karena lillahi ta'ala. Jadi ghirahnya, ghadab sing lillahi ta'ala. Poso barang kena nawa itu sama gotin anak Fardisari Ramadhani imanan waktu saban, jadi bareng imanan waktu saban. Ya insun poso ben karena iman dan hanya mengharap ridha Allah Ta'ala. Ini kebetulan saya di tempatnya mertua ini, semoga mertua saya lebih senang karena saya puasa. Saya berarti kan nilai tidak iman dan waktu saban nilai Ta'ala. Sing angel iki ngono kuwi. Jadi yang angel, yang sulit kita itu mengatur jiwa kita yang kadang-kadang tidak terkendali semacam itu. Nah, makanya
Imam Ghazali yang ini tulisannya mengambil dari Ihya ini. Beliau sangat luar biasa kan dalam mendeteksi gerak-gerik jiwa itu sangat teliti sekali. Kita sendiri malah bingung, terangnya malah bingung. Jadi piye malah rasa ngempake. Ya buktinya kita marah yo lepas kendali itu berarti kan kita tidak bisa ngempake ilmune para ulama. Wa na'ni lan ngarepake kita bil ifati kelan ifah. Ngarepake ta'adduba quwwati syahwati ing nampa adabe kuwate syahwat. Jadi kekuatan syahwat, kekuatan keinginan yang kuat itu bisa mau diatur. Bisa diatur bita'di bil akli kelawan oleh mulang adab akal atau kelawan oleh ngatur akal wasyar'i lan syara'. Pada keinginan yang kuat tetapi mau dikendalikan oleh akal dan syariat. Itu berarti namanya ifah. Keterkendalian. Orang minta ada orang yang mencari kerja, mencari penghasilan, yuridul afah bahasanya, untuk menjaga dengan tujuan al-afah supaya tidak minta-minta. Pak minta-minta itu buruk secara ya mungkin ada satu sisi mungkin boleh orang minta-minta karena kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi secara penalaran dan secara syariat tidak baik, maka dia harus itu kerja. Ini namanya pengendalian syahwat, keinginan apapun. Maka tuban liman kana akruhu amiron wa hawahu asiron. Beruntunglah orang yang akalnya menjadi pengendalinya dan hawa atau keinginannya itu yang dikendalikan. Kita punya begini, keinginan begini, tapi akal kita nimbang, tidak baik. Kita bisa menimbang itu dan kita menurut, itu namanya orang baik. Esok ujung ini lah, pokoknya ini lah, itu biasanya pokoknya ini, berarti kita kalah. Famin i'tidali hadil usul, mongko saking jejeke iki pira-pira pokok al-arba'ati kang papat. Dari 4 pokok dasar akhlak ini yang lurus, yang tegak, tasduru metu. Famin i'tidali hadil usuli mongko saking jejeke iki pira-pira pokok al-arba'ati kang papat, tasduru metu apa al-akhlaku pira-pira akhlak al-jamilatu kang bagus, kulluha sekabe akhlakul jamilah. Jadi 4 hal dari hikmah, adil, saja'ah, ifah. Qala subhanahu wa ta'ala innamal mu'minin mu'minun toh? Nun mu'min nun toh? Oh, banyak saya enggak salah semua. Banyak salah ini. Innamal mu'minuna angin pastine utahe kang aran wong mukmin, bahwa yang dimaksud orang-orang mukmin alladzina yaiku wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina billahi kan Allah wa rasulilan utusan Allah summa lam yartabu mongko ora padha mamang sapa alladzina tidak ragu-ragu lagi wajah duran padha jihad padha berjuang berjihad sapa alladzina bi amwalihim kan pira-pira bandane alladzina wa anfusihim lan pira-pira awak dhewe alladzina fi sabilillah dalam dalane Allah. Ulaika temungkono ladina hum ya ulaik iku as-shadiquna pira-pira wong kang temen benar di dalam keimanan. Dalam riwayat Nabi itu ketika hijrah berjuang hijrah ke Madinah itu kan didampingi oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian beliau ketika berangkat itu Abu Bakar menyiapkan unta 2, ya satu untuk Nabi, satu untuk sahabat Abu Bakar. Maka ketika unta itu milik Abu Bakar oleh Nabi dibayar, nyoh tak bayar. Orang kena hijrah berjuang
saya ingin berjuang dengan harta saya. Jadi onto itu kudu ontoku tak tanggo berjuang, biaya saya. Jadi mbak kerso kan Nabi dibiayai ontone kalau dapat bakar, tidak mau beliau. Dan membeli ini tak bayar. Nah, berangkat dengan naik ya onta yang sudah menjadi onta Nabi. Bi amwalihim wa anfusihim. Fal imanu mengkoto iman billahi lan Allah wa bi rasulih lan kan utusan Allah min ghairir tiyabin saking tanpa mamang. Min ghairir tiyabin saka irtaba saka raibun la raiba fi roba raibun irtiyaba saka ifta'ala mandinya min ghairi tiyabin saking tanpa mamang hiya mengkono iman iku kuwatul yakini kekuatane keyakinan wa hiya ta mengkono kuwatul yakin iku samratul akli buai akal wa muntahal hikmati lan nggon tutuke nggon ujung atau puncake hikmah. Ya dhewe ora paham pahamane piye walam. Ini kelas-kelas wong Imam Ghazali kalau jangan menerangkan macam ini. Buaya akal piye ngotak-ngatik aja malah bingung. Wal mujahadatu ta mujahadah nemen-nemene berjuang bil malikan bondo huwa iku asahau loman kelomanan atau kedermawanan alladzi yurja'u kang den balekake apa mengkono sakok nama sakok istilah sifat kedermawanan dikembalikan ila dhabti quwwati syahwati maring melanggeri membatasi kekuatane syahwat. Jadi syahwate maring bondo bisa ditahan atau bisa dilepaskan dari jadi ada orang Arab ngecolke duit atau mau mengeluarkan karena dengan adanya mujahadah dari makanya disebut dengan orang yang baik yang infak yang baik itu orang yang infakkan dirinya dalam kondisi dia sendiri sangat eman. Kalau eman itu masih senang dengan hartanya. Kok tapi kita mau mengikhlaskan itu keluar, itu namanya ada mujahadah. Jadi dengan mujahadah kesungguhan itulah yang nanti menjadi nilai tinggi rendah tingginya suatu nilai kebaikan. Tadi itu. Jadi wong dikei syahwat itu memang suatu bukan jangan dinilai negatif tok. Ayo delok wong wedok syahwat enggak apa-apa. Biar saja, yang penting kita bisa mengendalikan. Ketika kita mengendalikan itu ganjaran. Tapi nek ora mengendalikan ya dosa. Marake setan barang kan justru piranti masuk surga ya di antara setan barang. Setan ojo nyalahke setan. Dengan adanya setan itu justru kita menjadi baik karena ketika kita bisa menghindari pengaruhnya. Setan iki marake neraka. Kowe sing salah kowe yang gelem dipengaruhi. Ora gelem dipengaruhi malah swargane dhuwur. Gara-gara dipengaruhi setan aku wis ndak peduli saya. Bagus itu. Aku neraka salahnya salah ke setan. Kowe salahmu kowe nganut. Ora nganut. Jadi nek ana wong kita salah karena sesuatu, jangan menyalahkan orang gara-gara kowe. Aku malu kowe malah ngene, mbiyen sampean gitu ada ini. Ngono ana pasal ayat Quran. Besok ayat Quran sama akan bicara di akhirat. Oh, ngerti aku mbiyen rak malu kowe, ngerti ya mbiyen. Saiki kasep. Wal mujahadatu ta mujahadah nemen-nemene berusaha bin nafsi kelawan nafsu jiwa hiya iku asyaja'atu syaja'ah keberanian alati turja'u kan den balekake apa mengkono syaja'ah ilastimali kuwatil ghadabi maring amrih nggunakake kekuatan ghadab keinginan kuat
Isain istimali kekuatan ghadab maring amring gunake kekuatan ghadab ala syartil akli ing atase syarat akal. Ada yang ghadab kemarahan tapi yang dikendalikan dengan akal. Wa haddil i'tidali lan batasane i'tidal atau ketentuane i'tidal kalau bertindak lurus. Wong kendel antara disebutkan kendel dengan ceroboh apa ya kendel sing elek apa jenenge ya. Orang mobil mlaku ayo ora wani ketemu jelas-jelas sampe mencolot mesti ketabrak lha kok mencolot tenan ketabrak tenan kuwi dudu kendel jenenge wong nekat jenenge ya kalau mungkin kita bisa lompat cepat ya baru mungkin faqat wasofa mongko temenus nyifati Allahu sapa Allah as-sahabata ing para sahabat faqala mongko dawuh sapa Allah asyidda'u 'alal kufar ay waladina amanu ma'hu asyidda'u 'alal kufar orang yang beriman pada Nabi asyidda'u pira-pira kang keras 'alal kufari sing pira-pira kafir ruhama tur pira-pira kang kasih sayang belas kasih bainahum antarane sahabat. Ini juga dalil wong-wong sing keras, wong keras asyidda wal kufar. Wah, ana wong kafir kaya yo. Tapi ora pengen proposale malah moro. Ya perusahaan ini sing duwe yo wong akeh wong kafir. Perusahaan proposalnya digawe ya menang rasa ngomong. Tapi gandeng ya rasyida al-kufar rohama bainahum. Warasyida Umar warung Islam padha rasyidanya keliru. Isyaratun utai dawe Allah iku isyaratun isyarah ila anna li syiddati maring sak temen iku kedue syiddah kedue ketegasan syiddah maudhi'an ana panggonan. Ada posisinya. Wali rahmatilan kedua rahmat maudhi'an ya ana panggonan. Ada saatnya. Maka termasuk walaupun orang kafir dalam Islam kan, dalam hukum Islam kan ada kafir kan tidak hanya kafir. Kalau dalam kita pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah, ono jeneng kafir harbi. Kalau dia orang yang memusuhi, memang mau tidak mau kita harus memusuhi. Namanya kafir harbi, kafir musuh. Tapi ada memang kafir mustakman, kafir yang mengadakan akad pengamanan dengan sama orang Muslim. Kafir dhimmi, ada namanya kafir mustakman, dhimmi, mu'ahad, macam-macam. Nah, ketika kafir yang ada hubungan perdamaian dengan orang mukmin, maka dalam kondisi normal tidak boleh diganggu. Wes aku gelem yang penting aman urip ning Indonesia. Bahasanya kon bayar pajak. Dia mengikuti aturan misalkan. Itu namanya kafir dhimmi. Kafir yang dalam penjagaan, maka tidak boleh dia kalau diganggu orang Islam harus membela dia. Dicolong misalkan bandar dicolong oleh perampok, kita harus melawan perampok itu, dihukumi sama dengan orang keluarga Islam sendiri. Ketika kafir itu kafir yang bukan harbi tadi. Cuma kafir sebenarnya colong ben dicoba rasa dibantu, tidak boleh itu. Dalam fikih macam itu. Wali rahmatilan kedua rahmat maudhi'an panggonan si. Falaisa mengkora ana pal kamalu sempurna fi syiddati ing dalam syiddah, ing dalam keberanian, ing dalam ketegasan. Bukanlah kesempurnaan dalam ketegasan iku bikulli halin kelawan saben-saben tingkah. Di semua keadaan tidak begitu. Ada masanya orang itu harus tegas, ada masanya harus rahmah. Wala fi rahmatilan ora ing dalam rahmah ay walaisal kamal fi rahmah ora ana kesempurnaan di dalam rahmah bikulli halin kan ing dalam saben tingkah. Setiap keadaan harus rahmah. Maka dalam Quran itu
wala ra'fatun fi dinillah. Ketika misalkan ada orang dalam hukum Islam misalkan orang mencuri, dia harus potong tangannya. Kemudian oleh hakimnya kebetulan dia saudaranya, wah mesake rasa potong, tidak boleh. Ya, hak rahmah tidak boleh berjalan secara umum, ada kalanya. Ketika menunaikan tugas hukum yang harus begitu, wah ini ada kasus perselingkuhan, dia harus dibunuh, dirajam misalkan. Wah mesakno iki dulure dhewe, tidak boleh itu. Ya ada anonggon-gon itu wala bir rahmati bi kulli halin bayanun qabul akhlaq wallah.